Salam The Warriors. Dalam program Grow Up Together ini akan dibahas materi-materi pembelajaran di dalam perkuliahan di STT Sanggakala. Anda akan menyaksikan diskusi-diskusi para mahasiswa di tengah-tengah jam istirahat mereka. Jadi, saksikan terus jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Dan jika ingin bertanya juga boleh langsung ditulis, serta dukungan kepada pelayanan kami bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Ini masih yang kemarin nih, masih ada satu bahan diskusi nih yang buat dibahas nih. Nih yang tadi yang baru dikasih tuh, pikirkanlah tentang pemimpin yang berbeda, atau pelatih, atau pemimpin agama, atau guru, dan lain-lain yang pernah kita ketemui dulu ya, maksudnya dalam kehidupan kita gitu loh. Terus yang mau dibahas ini nih, bagaimana Anda mendeskripsikan seorang pemimpin yang terburuk, dan bagaimana dengan pemimpin yang terbaik yang pernah kita ketemui selama ini nih gitu. Itu bahan diskusi nanti, itu yang nanti akan kita diskusikan sekarang hari ini gitu loh. Kalau pemimpin yang berbeda itu maksudnya apa tuh Bang? Beda dari pada umumnya apa semestinya gitu atau gimana? Nggak, jadi gini, misalkan kan dulu kan misalkan Sylvie pernah les piano, contoh, berarti kan ada guru lesnya dong. Nah, berarti kan guru les itu kan mengajarkan dan memimpin Sylvie dong selama belajar, maksudnya les piano itu. Nah, apa yang Sylvie lihat dari seorang guru les piano itu? Apakah dia seorang guru atau pemimpin yang baik, ataukah pemimpin yang buruk gitu loh dalam mengajar ketika sedang mengajar Sylvie gitu? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Jadi kan contoh kan tadi kan maksudnya kan kita pernah ketemu pelatih, apakah itu pelatih senam, terus itu pemimpin agama mungkin gembala ataupun gembala ataupun misalkan evangelis gitu, terus guru dan lain-lain. Iya, ataupun misalkan dulu pernah kerja di kantor tuh mungkin atasan kita, bos kayak begitu tuh yang pernah kita ketemui selama ini yang bisa kita bilang sebagai pemimpinnya kita bawahannya itu. Nah, jadi itu dari sekian orang-orang yang pernah kita ketemu itu tuh bagaimana kita melihat gambaran seorang pemimpin dari mereka itu, apakah pemimpin yang terbaik, terburuk itu gitu yang pernah kita ketemuin. Jadi kita deskripsikan tuh karena pemimpin. Tadi sebut soal guru les, mungkin kalau buat saya dalam kehidupan pribadi gitu, guru-guru les saya itu apa ya, termasuk yang baik, terbaik, yang baik lah gitu. Jadi nggak bisa dibilang terbaik karena ada beberapa guru gitu kan. Nah, masing-masing itu kenapa saya bilang baik? Ada yang saya dapat gitu. Jadi dari guru les yang satu benar-benar sampai sekarang tuh saya masih ingat diajarin tentang apa, tangga nada yang gampang ingetnya tuh gimana gitu. Itu sampai sekarang masih keinget gitu dari omongannya dia gitu. Terus ada lagi yang ngajarin cara baca not balok itu yang gampang gimana. Sampai sekarang pun kalau baca not balok masih bisa gitu. Jadi kan itu termasuk yang baik lah gitu. Baik, betul, setuju. Dari dulu zaman gue SD sampai sekarang masih ingat gitu. Kalau masih ingat kan berarti sukses dia mengajarnya gitu. Terus ada lagi juga yang ngajarin gimana cara kita memainkan lagu tuh dengan baik, tepat gitu. Jadi katanya kalau cara kita mainkan sambil kita main, sambil mulutnya nyanyi. Buat masuk cepat masuk kita ke dalam nadanya gitu. Berarti itu guru-guru les saya termasuk yang baik karena buktinya sampai sekarang pun masih ingat apa yang mereka ajarkan gitu. Kalau Henry gimana? Kalau dari saya sih pemimpin, dulu saya kan pernah kerja punya bos. Nah, kalau biasanya mungkin saya taunya kan kalau misalnya kita kerja di perusahaan nggak semua orang tuh bisa membimbing kita lah gitu. Nah, ada satu pengalaman dulu pernah, jadi ada kejadian, ada proyek kerja gitu ya. Jadi ada masa-masa waktu itu proyeknya udah mau selesai, cuman ada masalah. Ada masalah, nah waktu itu kan masih bisa dibilang masih baru ya, tergolong baru kerja, belum ngerti lapangan apa. Ya ada kejadian yang itu dimana saya tuh sangat depresinya maksudnya stres.
Sampai Stresnya terjadi. karena itu masalah cukup krusial, cuman di saat itu saya nggak merasakan bos saya hadir. Oh, Jadi saya yang di lapangan terus sementara pemilik hubungi saya berpikir maksudnya kenapa di situasi seperti ini Bos kok nggak ada. bos nggak turun Iya. tangan yang ikut bantu ya. Akhirnya dengan caranya sendiri saya menyelesaikan dengan cara sendiri ya, meskipun ada kasih tahu ke bos ada kejadian-kejadian ini, cuman paling cuma diaturin orang aja untuk bantuin saya gitu ya. Sangat ini bikin saya stres juga, cuman dari situ saya belajar pengalaman untuk yang kedepannya kalau misalnya situasi kayak seperti itu, jadinya saya ini misalnya saya sewaktu ketika misalnya saya jadi pemimpin, saya nggak boleh seperti itu, maksudnya mungkin kejadian itu saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa hadir ya. Jadi setidaknya kalau di lapangan ada orang yang lagi susah, butuh solusi, butuh apa, itu kita perlu kayaknya harus hadir gitu loh, supaya untuk meminimalisir kejadian yang seperti ini yang saya alami. Jadi dari masalah justru bikin pelajaran. Ya, Iya. saya ngambil hikmahnya lah. Sama Iya. Kalau yang tadi saya ceritain kan soal guru les ya, dulu untuk gampang ingat. Nah, kalau menurut saya sih itu karena udah bakat sih, sisnya sendiri udah bakat gitu. Jadi tetap bisa Ingat masuk gitu. ya. Kalau misalnya saya awam nih, saya susah banget nih kalau buat main itu tuh susah banget. Jadi mungkin guru ketemu saya tuh agak susah banget. Saya kalau gitu. not balok saya ingatnya toge bergoyang doang. Toge yang bergoyang. Nggak pernah masuk itu, selalu mental. Mungkin kali ya, Iya. karena emang saya interest ke situ. Iya, gitu. benar. Jadi bisa keinget sampai sekarang. Iya. Kalau buat saya pribadi, maksudnya tadi itu seorang mendeskripsikan pemimpin yang terburuk gitu. Dulu pernah lagi saya SMP gitu, punya guru aljabar itu tidak mencerminkan sebagai seorang guru pemimpin yang baik. Jadi itu lumayan menimbulkan trauma yang cukup mendalam buat kita gitu. Dengan trauma biasanya udah kagak bisa masuk tuh. Dengar nggak? Kalau Iya. saya, apa, Soalnya ketika dia karena tidak bisa mencerminkan seorang pribadi yang benar-benar guru, pemimpin yang baik gitu. Akhirnya kita belajar pun terpaksa. Jadi itu memaksakan belajar dengan ketakutan. Maksudnya gini, ini PR kalau saya nggak kerjain, begitu dia datang saya akan kena sabetan. Kalau udah nggak kena sabetan, saya akan dihukum jalan jongkok jalan jongkok terus berlutut di depan kelas. Dan itu cukup membekas. Kenapa bisa sampai ingat? Karena memang dia tidak memandang kepada murid laki-laki atau maupun perempuan. Murid perempuan pun ketika dia tidak bikin PR, kakinya juga ditendang seperti ke murid laki-laki, dan itu cukup membekas gitu. Maksudnya membekas buat saya gini, kamu sebagai guru harusnya kamu bisa menjadi contoh patokan yang baik gitu. Tapi dia tidak memberikan contoh yang baik. Kerjanya hanya bisa maksudnya istilahnya memukul, mengancam murid-muridnya dan menakut-takuti gitu. Dan itu tidak, maksudnya aljabar mungkin kalau dibawa fun dengan pembawaan yang baik dari yang mengajar, mungkin orang akan enjoy biarpun itu susah. Tapi ketika dibawa enak, ayolah coba kita nikmatin nih, ini loh jangan nih, ya nggak sih, yang seperti tadi yang guru les piano, jadi kan sampai sekarang masih berkesan kan. Nah saya juga gurunya, saya juga sampai sekarang masih berkesan, tapi berkesannya yang buruk yang saya dapat gitu, bukan berkesan yang baik gitu. Nah itu deskripsikan pemimpin yang terburuk gitu. Nah kalau pemimpin yang terbaik yang saya dapat juga guru juga lumayan berkesan juga, karena dia mempunyai karakter benar-benar guru tuh yang gini. Ketika dalam seorang guru berdiri di depan menghadapi 30 murid dalam kelas, coba bayangin, menangani 30 kepala dengan berbagai macam karakter dan sifat yang berbeda, dan dia tanganin sendiri loh. Itu kan gak gampang ya, saya percaya banget. Apalagi maksudnya kayak Sis Amel kan mimpin sekolah minggu ya Ci, itu aja gak gampang kan, padahal udah masih ada bimbingan kan. Nah ini coba bayangin, satu orang hadapin 30, tapi dia menunjukkan suatu karakter yang saya hargai. Akhirnya saya maksudnya saya menghargai karena dia mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan murid-muridnya, kenapa kita ada kendala dalam pembelajaran ini gitu. Itu saya alami. Jadi dia benar-benar oke, saya jelasin sampai di sini. Yang belum mengerti tolong angkat tangan sebelum saya maju ke pembahasan selanjutnya. Jangan sampai ada ini nih,
jangan sampai ada hambatan. Kalian harus jelas dulu sebelum saya naik ke level selanjutnya. Akhirnya yang tadinya kita malu-malu angkat tangan, akhirnya kita angkat tangan, berani. Dia bilang, oke deh, saya lihat masih ada separuh kelas yang belum mengerti, ayo kita ulang. Nah, itu yang saya hargai. Akhirnya karena saya lihat dia mencerminkan seorang karakter yang baik gitu ya. Saya belajar, saya benar-benar saya belajar, saya memberanikan diri buat bertanya, Pak maaf di bagian sini kenapa saya nggak ketemu ya Pak koneksinya. Dia menjelaskan dengan baik, jangan lihat dari sini, lihat dari sini. Dia menjelaskan dengan detail, akhirnya saya mengerti dan saya mulai enjoy buat belajar itu gitu. Dan itu berkesan buat saya sampai sekarang. Kenapa? Karena jarang sekali mendapat karakter seorang guru yang benar-benar bisa mengarahkan orang tuh sampai ayo kamu ini gitu. Jadi Belum pernah. suka sama Jadi pelajaran. suka. Iya. Kalau saya nangkep sih itu gurunya itu dia nggak satu arah, Oh, tapi dia dua arah. iya. Mau Jadi terima. dia nggak, maksudnya nggak ego juga. Iya. Pokoknya apa yang saya ajarin udah lu orang terima aja. Iya. Tapi dia pengen sampai anak didik muridnya tuh bisa Mengerti, apa memahami. yang diajarin itu mereka bisa paham. Dan maksudnya yang terbaik banyak ya beberapa, cuman yang berkesan juga banyak ya. Cuma maksudnya saya ingat tuh karena dia mengajar matematika, pelajaran yang saya nggak terlalu suka sebenarnya. Jadi tapi karena ada usaha, maksudnya ada usaha dari gurunya itu buat mengajak murid-muridnya mendekatinya dan membuat saya termotivasi buat nih guru nih baik gitu. Saya harus, karena dia udah mengajar demikian mau ngulang-ngulang. Saya juga menghargai apa yang udah dia kerjakan. Saya juga belajar dengan sungguh-sungguh Berarti gitu ini loh. kita dapat lagi nih yang poin minggu lalu kita ngomongin tuh soal pemimpin. Iya. Satu, bisa mau terima apa tuh keluhan atau Iya mendengar. Terus dua arah juga komunikasi gitu kan. yang baik gitu dan itu dan gini dalam kurun waktu yang gak jauh beda. Saya mendapat dua guru yang menunjukkan dua karakter yang Beda. sangat berbeda untuk satu mata pelajaran. Jadi guru yang baik. sama mat. Iya, jadi guru yang itu akhirnya dia ngajar saya hanya sempat 3 bulan. Habis itu dia pindah, dapat tawaran kerja di luar pulau kalau nggak salah. Akhirnya digantikanlah guru mat yang baru. Nah, ini juga salah satu saya deskripsikan pemimpin yang buruk. Jadi ketika dia menjelaskan, dia nanya, sampai di sini ada pertanyaan, masih ada yang mengerti? Akhirnya kita angkat tangan dong dan begitu kita angkat tangan, dia menggebrak papan tulis. Dari tadi kalian ngapain aja selama saya menjelaskan? Oh, justru dia nyalahin kita yang bilang kita Nah, nggak ngerti. akhirnya dari saat itu takut, udah nggak berani. Itu siapa yang mau berani akan apa? Udah nggak berani gitu. Jadi maksudnya itu juga cukup membekas buat saya. Kenapa? Karena dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda dalam satu mata pelajaran yang sama, saya melihat dua karakter guru yang sangat berbeda gitu. Jadi itu juga membuat mau nggak mau akhirnya kita membandingkan gitu. Biarpun memang itu pribadi yang berbeda, tapi menggambarkan pemimpin yang gayanya sangat beda jauh buat saya begitu. Iya. Kalau pemimpin yang baik ya mestinya memang seperti yang tadi kita ngomong ya, dua arah, jangan satu arah, jangan memaksakan kehendaknya dia, tetapi kepada yang dipimpin juga dia harus ngerti. Saya mau belok ke kiri nih. Kalian harus ngerti belok kirinya di belokan yang kedua apa yang ketiga, jangan begitu ada belokan pertama langsung main belok, salah gitu. Jadi harus sejalan gitu loh dari pemimpin dengan yang orang-orang yang dipimpin gitu. Iya, berarti tadi Henry termasuk pengalaman pemimpin yang buruk dong ya? Ya bisa dibilang juga pengalaman yang buruk, tapi itu saya mendapatkan hikmahnya sih gitu sih. Dapat Maksudnya positifnya. ke depannya kalau misalnya kejadian kayak gini, saya juga jangan seperti itu. Kalau misalnya di bawah ada orang yang lagi susah, di orang butuh solusi, dapat kita turun. Harus terjun gitu ya. Ya minimal meminimalisir lah masalah supaya nggak Iya, jadi betul. lebih besar gitu. Ini nggak ada sama sekali gitu ya? Saya nggak ada lihat ini sih, apakah dibalik dari plafon atau apa saya nggak tahu, tapi saya nggak merasakan kehadiran. Oh, oke. Di sana gimana pengalaman? Tapi tadi ngomongin guru mat ya, saya juga ada pengalaman nih. iya. Iya. Di waktu SMA itu kan ada wakil kepala sekolah, dia galak banget, super galak. Jadi kalau yang kasus sama dia langsung buku hitam, mainannya gampar. Wah, galak banget. Perempuan gitu kan. Perlu sebut nama gurunya nggak? itu perempuan? Iya, wakil kepala sekolahnya. Dan dia memang ditakutin. Kalau dia lewat tuh kita minggir semua. Jalannya tuh bener-bener strike ke depan gitu. Kita takut.
Nah suatu hari kita punya guru matematika itu nggak berhalangan gitu kan. Jadi mau nggak mau dia harus turun tangan. Kita nggak tahu kalau dia itu ternyata guru matematika. Tapi begitu dia ngajar matematika, kita yang paling bego aja nggak ngerti jadi ngerti. Coba bayangin loh. Justru di balik kesadarannya itu malah bikin kita ngerti. Ternyata belajarnya tuh lebih enak karena guru matematika yang sebelumnya itu dia cuma ambil satu anak kelas yang paling pinter. Dia periksa satu doang, punya yang paling pinter. Dia terus kasih lihat ke kita semua, ikutin punya dia. Kalau nggak sesuai dia punya, berarti salah. Berarti dia nggak periksa apapun gitu loh. Jadi itu sih saya masih membekas banget sih ya, soalnya teman saya yang duduk di sebelah saya bilang, ini ibu ini walaupun dia galak tapi ngajar matematika. Gue yang bego banget ya nggak ngerti, gue bisa ngerti loh. Coba bayangin, berarti sebenarnya bukan murid yang bego kan, tapi bagaimana Cara gurunya, pengajarannya kan? yang tidak Metode kurang baik, Nggak nyampe jadinya. maksudnya kurang bisa mendelegasikan apa yang diajarkan kepada murid-muridnya, Menyampaikannya dengan baik, ya. cara penyampaiannya kurang gitu. Sama seperti yang tadi, makanya kan akhirnya karena dia berkelakuan seperti begitu, otomatis orang udah males bertanya gitulah, ngapain kita tanya begitu kamu seorang tanya orang tanya, tapi dia malah marah-marah gitu. Nah, nggak konsisten berarti ya, suruh orang nanya, kita Tapi bertanya. dia nggak ngerti, masih nggak ngerti, dia malah marah gitu kan. Jadi labil. Bisa dikatakan labil ya. Jadi jadi berarti bagaimana kita mendeskripsikan pemimpin yang buruk dulu ya. Berarti pemimpin itu tidak bisa memberikan pengarahan yang baik ya Iya, pada tidak bisa orang-orang yang memberikan dipimpinnya. pengalaman yang baik. Selain itu tadi juga sorry, apalagi tadi Itu yang nggak bisa terima. Kan dia tanya siapa yang nggak ngerti, kita katakan kita bilang nggak ngerti, berarti kan dia nggak mau terima. kayak semacam kritik ya gitu ya. Iya, Ya apalah, kritik saran. kritik Ya, sarannya betul. kritik saran. Hmm. Maksudnya dia hanya negasin yang gua ngomong, gua ngerti ya lu harus terima gitu kan. Harus paham Satu gitu orang. ya. Satu arah. Iya. Betul, dan waktu itu ada satu lagi nih. Dia suruh kita menyalin rumus matematika dari SD sampai SMA. Temen saya ada yang bertanya, Pak, ini kepentingannya buat apa gitu. Jadi dijawabnya gini, pokoknya kerjakan saja yang saya suruh, jangan banyak tanya. Mm-mm. Nah begitu. Kecuali dia jawab ya supaya kamu hafal gitu kan. Supaya Kan kamu hafal. palingnya ada jawaban kan. Dan misalkan ketika kamu udah mau liburan selama akhir tahun, kamu juga otaknya masih bisa diasah, hafal rumus nggak blank. Tapi dia nggak menjelaskan begitu. Dia cuma hanya bilang, nggak usah banyak tanya, pokoknya kerjakan yang saya suruh kalian salin, yang nggak kerjain tunggu aja hukuman dari saya. Bang. Paling kita ambil poinnya komunikasi yang kurang Iya. baik. Komunikasi. Dan keputusan yang saya ambil, saya nggak nyalin, Terus kena hukuman loh. saya terima. Oh, oke. Hebat. Saya juga pernah tuh disuruh buat rumus, cuman di kertasnya dilipet-lipet, jadi kecil. Buat nyontek. Oh enggak, gurunya yang suruh memang. Oh, dia Jadi semua rumus tuh, jadi kalau kita pas dia maunya tuh kita bawa semua rumus itu lagi kita ngapain aja. Jadi kita bisa buka. Buat dihafal. Nah itu mungkin metode pembelajaran yang mungkin buat, jadi kita setiap saat, oh ya ini gitu. Jadi buat mereview, buat mengingatkan kita kan rumus-rumus. Dia kan nggak mungkin bawa kertas begini kan. Jadi sama dia dilipat kecil, dia kasih tahu kita caranya. Kalau yang tadi mungkin saya juga setelah sekarang saya pahami juga mungkin maksud guru yang dulu tuh juga mungkin seperti begitu, biar kita hafal-hafal rumus-rumus itu gitu untuk kegunaan kita. Tapi karena cara Jawabannya. penyampaian yang tidak baik, akhirnya jadi memberikan orang tuh suatu pandangan yang negatif sekali ke dia karena cara berkomunikasinya tidak baik, gitu. Penyampaiannya salah gitu. Dan ya itu berarti seorang pemimpin yang buruk itu harus tidak bisa berkomunikasi dengan baik, penyampaian baik, akhirnya menyebabkan apa yang mau disampaikan tidak bisa diterima oleh pemimpin yang buruk aja, ya. akhirnya orang berpikirannya buruk aja tentang dia gitu. Ya, berarti saya tahu komunikasi penting, maksudnya ilmu komunikasi yang namanya itu ya, maksudnya menyampaikan apa yang di dalam pikiran dia ke orang belum tentu tersampaikan. Kalau dia nggak bisa sampaikan ya udah gitu di cut off ya, dia di cut off. Udah yang penting kerjain aja tanpa ada alasan atau apa-apa. Komunikasi penting, terus cara
menyampaikannya dan tutur bahasa kata yang dipakai juga penting, intonasi segala macam itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi ranah pemimpin tuh luas banget ya. Luas. Jadi harus psikologi orang dia tahu, Iya. gitu kan, cara komunikasi dia harus tahu juga, gitu kan. Karakter juga. Iya kan, nah, dia harus bisa, ya baca karakter orang, gitu kan. Jadi gampang apa nggak sih? Susah sih. Kalau dari kemarin yang kita pelajarin kan kayaknya kalau kriteria pemimpin yang ideal kan masuk. Iya. Itu banyak banget. Kadang saya mikir kalau dari salah satu aja udah ada apa udah cukup ya gitu ya kan. Kalau misalnya dia bisa ngajar tapi kalau komunikasinya buruk ya tadi kan jadinya gimana bincangnya. Jadi kan ada penilaian orang terhadap dia agak berbeda gitu loh. Nah kalau tadi ada satu yang diceritain si Foni kan kayaknya dia ngajarnya bagus, komunikasinya bagus, terimanya juga enak kan gitu kan. Jadi seperti apa ya, komunikasinya enak, kita dapatnya juga enak gitu loh. Mungkin seperti itu ya. Nggak Ya, tahu deh. makanya lagi minggu lalu itu kita bahas kan apa pemimpin yang baik itu apa sih tadi gua mau belajar. Mau belajar. Dan mau terima. Dan mau diarahkan dan mau terima gitu. Jadi maksudnya jangan melulu satu arah karena kalau satu arah ya kita nggak dapat feedback. Apakah mereka sudah mengerti, sudah paham, apakah paham dengan apa yang saya omongkan gitu loh. Kalau nggak paham, mana yang mesti saya jelaskan lagi Berarti gitu. setidaknya mampu melihat situasi kondisi dari orang-orang. Iya dong, kalau enggak kan maksudnya seperti yang tadi pengalamannya di lapangan. Kalau tidak bisa membaca melihat situasi akhirnya begitu ada problem, masalah dia nggak ngerti dan itu bisa jadi bumerang itu. Iya. Bisa jadi Untung bumerang. dapat bawahannya yang seperti Henry ya, bisa menyelesaikan semua ya kan. Itu maksudnya kalau misalnya atasannya kayak gitu terus dia kesannya kayak nggak turun tangan sama sekali. Nggak tanggung Terus jawab. Henry-nya juga nggak ngerti mau bikin apa kan. Iya benar. Kalah ya semuanya gitu, malah hancur benar-benar semua gitu. Tapi deskripsi seorang pemimpin yang baik juga harus bertanggung jawab. Iya. Betul. Mungkin nggak yang Henry alami ini pemimpinnya itu memang lagi ngetes kamu gitu. Bisa jadi juga kan kita nggak tahu kan sebenarnya kan. Cuman kalau di dulu kan saya mikirnya seorang bos atau apa pemimpin mungkin di saat genting harusnya turun tangan gitu loh. Tapi setelah kamu udah menyelesaikan itu, bos kamu kasih apa? Maksudnya bicara apa gitu loh? Nggak ada bicara apa-apa. Kayaknya sih nggak ada sesuatu yang berkesan atau gimana ya. Oh, kamu udah menyelesaikan. Jadi udah selesai ya istilahnya minta maaf sama pemilik gitu atau apa, tapi tetap pekerjaannya sih tetap selesai gitu. Tapi di balik itu misalnya dia ada komunikasi dengan orangnya atau apa saya belum tahu gitu. Gitu. Memang nggak gampang ya, nggak jadi seorang pemimpin. Tapi herannya di saat-saat seperti ini banyak ya orang rebutan untuk menjadi pemimpin gitu. Padahal kita tahu, maksudnya nggak mudah buat menduduki posisi sebagai seorang pemimpin gitu. Tapi di luar sana banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang menduduki kursi kepemimpinan gitu loh. Ya mungkin karena orang pertama lihat powernya kali ya, seorang pemimpin kan punya power dong, Ya, terus benar. punya bawahan gitu. Jadi dia juga misalkan nggak gerak sendiri kan, tinggal kamu kerjaan ini, kamu ini gitu. Mungkin dari sisi powernya kali ya gitu. Jadi itu yang membuat orang tuh kayaknya enak ya jadi seorang pemimpin gitu. Saya punya power, saya bisa ngatur orang. Sekarangnya dia nggak ngeliat dulunya gimana. Gitu. Padahal kan maksudnya dia bisa jadi pemimpin, bisa aja dulu dia juga jadi bawahan. Betul, Iya, ada iya. proses dan setujunya ini karena dia sudah melewati proses, akhirnya sampai dia di mana duduk di situ, jadi dia lebih bisa lagi mengerti. Oh dulu saya juga mulai dari bawah ya, ada lewatin proses A, B, C sampai ke tahap pemimpinan gitu. Kan orang lihatnya dia Udah jadi aja ya Iya. gitu. Dia lihatnya langsung udah dia dari pemimpin. Betul. Nah, Dan- tapi kalau kebetulan dia memang misalnya dia punya perusahaan, orang tuanya otomatis dia jadi pemimpin kan? Betul, tapi yang saya tahu juga biarpun orang tua perusahaan nantinya anaknya akan menduduki kursi kepemimpinan juga nggak serta-merta langsung didudukin, Ci. Sebelumnya itu juga dia harus menjalani proses untuk menjadi seorang pemimpin, belajar, Ci. Belajar. Jadi saya ada cerita tuh, kalau misalnya kayak gitu ada ini nih pemimpinnya papanya sukses gitu, semuanya berjalan bagus lancar, terus dia udah mulai tua mau pensiun, dikasih ke anaknya, tapi ternyata dia nggak bisa gitu untuk tetap di situ. Akhirnya apa,
pegawainya yang tadinya udah Setia. setia, kerjanya bagus, satu-satu akhirnya Keluar. mundur diri. Karena beda kepemimpinan. Iya, karena akhirnya jadi perusahaannya turun merosot pasti gitu kan. Itu yang termasuk yang nggak semua kalau ada atas punya anak gitu dia naik jadi pemimpin, kayaknya nggak bisa semua. Ya, di Alkitab kan udah banyak contoh. Iya, betul, Raja betul. Ini bagus, bisa anaknya yang naik. Salomo. Betul. Iya, betul. Maksudnya berarti apa namanya? Gak gampang menjadi seorang pemimpin, dan ketika kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus juga melewati proses dalam mencapai seorang pemimpin yang baik. Dan prosesnya enak apa enggak, tetap kita harus ngelewatin itu, karena nanti ketika kita udah sampai menjadi seorang pemimpin, kita juga akan memimpin orang-orang banyak di bawah itu, dan kita ketika udah lewatin proses itu, kita tahu bagaimana kita mengarahkan orang, kita lebih mengerti, lebih paham situasinya gitu. Memang di intinya gak gampang untuk menjadi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin Nggak mesti jadi instan gitu saat itu doang. Iya, benar-benar nggak nggak bisa, instan. cuman nggak bisa semuanya. Proses ada ya. suatu proses yang dilewati, dan akhirnya sampai dia terbentuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar pantas memimpin semuanya gitu loh, memimpin ini. Ya. Berarti bahan diskusi kita hari ini cukup ya sampai sini ya, Bar?